Ya, ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 5 atau Z Fold 5. Nggak percaya? Tuh, rapat ya. Rapat udah dia. Ini Z Fold 5. Ini salah satu indikatornya bahwa hinge-nya ini sudah rapat sekarang. Dan tentunya di dalam pakai SoC baru, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Oke, setelah ini mari kita lihat lebih dalam lagi apa aja kemampuan smartphone unik satu ini. Samsung Galaxy Z Fold 5 ini tentunya merupakan penerus dari smartphone foldable yang menurut kami itu yang terbaik di tahun 2022 lalu, Z Fold 4. Smartphone ini sendiri disebut Samsung sebagai the ultimate productivity powerhouse with a large screen. Kami ngerti sih kenapa Samsung menyebutnya seperti itu. Jajaran Z Fold, khususnya Z Fold 3 ke atas, memang terbilang bisa jadi smartphone andalan untuk bekerja secara mobile. Khususnya karena foldable screen ukuran besar yang tersembunyi dalamnya dan daya tahannya terhadap air yang bikin penggunanya punya rasa aman gitu. Apalagi One UI di Z Fold juga biasanya dituning khusus oleh Samsung untuk multitasking. Jadi ya nggak heran kalau varian terbaru dari Z Fold ini disebut sebagai productivity powerhouse. Nah, seperti apa sih Z Fold 5 ini? Samsung menyebutkan ini adalah smartphone Z Fold tertipis dan teringan yang pernah mereka tawarkan sampai saat ini. Saat dilipat, smartphone ini tebalnya hanya 13,4 mm rata. Ya, ini beda dengan Z Fold sebelumnya yang punya sisi yang lebih tebal dan sisi yang lebih tipis karena ada celah kecil di bagian yang dilipat itu ya, di bagian dalamnya. Flex hinge yang digunakan di Z Fold 5 ini membuat lipatan layar menutup dengan rapat, sehingga ketebalannya saat dilipat berkurang jauh dibandingkan generasi sebelumnya yang bisa mencapai 15,8 mm. Sementara untuk bobot, smartphone ini sekitar 253 gram, berarti lebih ringan 10 gram dibandingkan Z Fold 4 dan lebih ringan 18 gram dibandingkan Z Fold 3. Dimensinya saat tidak dilipat bisa dikatakan tidak jauh berbeda dari Z Fold 4, hanya sedikit lebih ringkas. Oh ya, untuk flex hinge ini udah diuji hingga 200.000 kali buka tutup, bukan oleh Samsung sendiri, tapi oleh Bureau Veritas. Ya, perusahaan atau lembaga dari Prancis yang memang spesialis di bidang pengujian dan validasi seperti ini. Jadi durabilitas dari hinge dan lipatan layar di smartphone ini harusnya terjamin aman. Untuk bodi, smartphone ini menggunakan armor aluminium di frame dan hinge cover. Sementara untuk cover screen dan bodi belakang ini menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Nah, bicara soal cover screen, ukurannya masih sama dengan yang ada di Z Fold 4, 6,2 inci dengan panel Dynamic AMOLED 2X. Resolusinya adalah 2316 x 904 pixel dengan refresh rate adaptif 48-120 Hz. Rasio cover screen ini sama dengan Z Fold 4, jadi terbilang ya udah lumayan lah untuk ngetik-ngetik. Setidaknya dibandingkan dengan Z Fold 3 yang ini lebih lebar sedikit. Nah, di area tengah atas cover screen ini ada cover kamera alias kamera selfie yang ada di cover screen. Ini adalah kamera 10 megapiksel f2.2. Ukuran pixelnya adalah 1,22 mikrometer dengan field of view 85 derajat. Kamera ini mendukung video recording sampai 4K 60 fps. Nah, bagaimana kalau dengan foldable screen-nya? Ukurannya 7,6 inci. Panelnya juga Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi 2176 x 1812 pixel. Refresh rate-nya adaptif juga, tapi yang ini dari 1 Hz sampai 120 Hz. Sekilas, ini layar yang terkesan sama dengan yang ada di Z Fold 4, tapi ada sedikit perbedaan di layar kedua smartphone ini. Peak brightness dari Z Fold 5 itu bisa mencapai 1750 nits dengan HBM di 1200 nits. Sementara kalau yang Fold 4 peak brightness itu hanya 1200 nits aja. Jadi yang ini bisa lebih terang dari sebelumnya. Layar ini mendukung penggunaan S Pen for Z Fold. Nah, kemudian ada UDC di sini atau Under Display Camera atau kamera di bawah layar. Ini masih sama sih dengan yang ada di Z Fold 4. Ini sensornya 4 megapiksel, f1.8, field of view 80 derajat, perekaman video sampai dengan 1080p 60 fps. Sekarang kita beralih ke sisi belakang. Ini masih menggunakan desain yang sama dengan Z Fold 4 dengan kamera utama yang disusun vertikal. Perbedaannya mungkin terlihat dari posisi flash yang sekarang ada di kanan jajaran kamera. Untuk kamera utama ini terdiri dari wide kamera 50 megapiksel f1.8, pixelnya 1,0 mikrometer, ada OIS tentunya di sini. Lalu ada ultra wide kamera 12 megapiksel f2.2, ukuran pixel 1,12 mikrometer. Lalu ada telefoto 10 megapiksel f2.4, ukuran pixel 1 mikrometer, ada OIS, autofocus, dan ini adalah 3 kali optical zoom.
Rekaman video di sini itu sama seperti yang tersedia di Z Fold 4 dengan resolusi sampai 4K 60 untuk wide dan telephoto kamera, sementara untuk ultra wide sampai 4K 30 fps. Nah, untuk hal-hal lain yang ada di sekeliling bodi si Z Fold 5 ini masih bisa dikatakan mirip dengan Z Fold 4. Tombol power juga masih berfungsi sebagai fingerprint scanner. Bentuk dan posisi tombol power serta volume juga masih sama. Posisi dual speaker, mikrofon, port USB dan lain-lain juga mirip lah ya. Untuk opsi warna, sepertinya andalan Samsung kali ini adalah yang icy blue ya. Untuk pilihan lain ada phantom black dan cream. Sementara itu ada opsi warna khusus untuk pembelian online ya. Ada blue dan grey. Lalu di Indonesia, spesial buat Indonesia ada juga yang namanya Nusantara Edition. Oh ya, smartphone ini juga mengusung ketahanan terhadap air ya dengan sertifikasi IPX8. Jadi kalau kecemplung dalam air masih oke lah yang satu ini, tapi jangan dicemplungin ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk spek kamera tadi udah dibahas. Tapi secara spek memang nggak ada peningkatan kelihatannya dibandingkan Z Fold 4. Tapi ini bukan berarti nggak ada kemungkinan peningkatan kemampuan kamera. Ingat ya, ISP di prosesor atau SoC yang digunakan oleh Z Fold 5 ini lebih mumpuni dari yang di Z Fold 4. Jadi bisa saja ada peningkatan dari sisi fitur dan kualitas yang disebabkan oleh si ISP-nya. Samsung sendiri menyebutkan kalau salah satu peningkatannya ada di night photo dan night video yang lebih baik. Nah, kami sempat mencoba sekilas kemampuan kamera dari smartphone yang satu ini. Langsung aja bareng sama Chris. Oke, ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya Galaxy Z Fold 5. Jadi ini kamera selfie saya pakai adalah kamera selfie yang ada di cover screen-nya. Hasilnya seperti ini. Tentunya kita nggak bahas detail di sini karena ini bukan video review. Ini buat kasih lihat sampel kameranya aja. Dan untuk video detailnya tentunya akan kita bahas di video review nanti ya. Ini saya kasih beberapa sampelnya aja dulu. Menariknya kamera selfie di cover screen-nya ini bisa sampai 4K 60 ya. Kalau yang tadi Full HD 30, sekarang ini saya rekam di 4K 60. Dan videonya pun bisa stabil, nice. Oke, ini adalah hasil video dari kamera utamanya Galaxy Z Fold 5. Hasilnya seperti ini. Di 4K 30 dia bisa stabil. Sudah wajar dan selayaknya flagship Samsung sih. 4K 30 pasti stabil. Hasilnya seperti ini, dan menariknya kita bisa pindah-pindah langsung dari kamera ultra wide ke kamera satu kali lagi, lalu kamera 3 kalinya, kamera telenya, kamera wide-nya satu kali, kamera ultra wide-nya, dan smooth banget ya perpindahannya ya. Dan karena ini Samsung flagship, kita bisa langsung pindah ke kamera selfie-nya seperti ini. Untuk perekaman 30 fps masih aman sih ya sampai 4K. Kamera ultra wide-nya bisa, kamera telenya bisa. Lalu balik kamera satu kalinya lagi seperti ini. Tapi saat kita pindah ke perekaman 60 fps, sayangnya kamera ultra wide-nya nggak bisa teman-teman. Cuman bisa kamera utama sama kamera telenya aja. Kamera ultra wide-nya sayangnya belum ada upgrade nih. Entah kenapa belum bisa perekaman video 60 fps. Ini hasil fotonya seadanya dulu aja ya. Untuk lebih detail tentunya akan kita bahas di video review. Kalau kalian punya pertanyaan spesifik mengenai kameranya Galaxy Z Fold 5 ini, komen aja di bawah ya. Oke, kita lanjut ke sisi jeroannya. Smartphone ini pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang sebelumnya dipakai oleh Galaxy S23 series. Dan tentunya ini juga dipakai oleh Z Flip 5 yang diumumkan bareng sama Z Fold 5. Oh ya, untuk yang Z Flip 5 sudah ada video yang terpisah. Jadi kalau mau tahu kemampuannya dan peningkatan dibandingkan Z Flip 4, bisa cek di video itu ya. Nah, lanjut lagi, untuk Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan Z Fold 4 dengan peningkatan CPU naik 18%, GPU 32% dan NPU 25%. Nah, untuk menjaga performa SoC ini, Samsung menggunakan vapor chamber yang lebih besar dibandingkan yang ada di Z Fold 4. Bahkan yang di Z Fold 5 ini disebut lebih besar sampai 38%. Seharusnya jadi lebih mantap lagi nih distribusi panasnya. Untuk efektivitasnya nanti kita coba dalam tes ya, tapi di video review lengkap smartphone ini. Oke, beralih ke RAM dan storage. Untuk RAM semua varian menggunakan 12 GB, sama semuanya. Untuk storage ada yang 256 GB, 512 GB dan ada yang 1 TB. Ini masih sama dengan ditawarkan di Z Fold 4. Untuk baterai kapasitas juga sama dengan yang sebelumnya di 4400 mAh yang didukung dengan charging sampai dengan 25 watt. Ada juga fast wireless charging 2.0 dan wireless power share.
Untuk konektivitas tentunya dia sudah mendukung 5G, ada juga Wi-Fi 6E, Bluetooth versi 5.3. Selain itu USB OTG dan NFC pastinya ada di sini. Smartphone ini mendukung penggunaan dual SIM, jadi dia bisa pakai 2 nano SIM atau dia juga bisa pakai 1 nano SIM plus 1 eSIM. Ya, dia support eSIM juga. Untuk OS dia menggunakan OS berbasis Android 13 dengan One UI 5.1.1. Nah, ada dukungan untuk Samsung Knox dan Samsung Knox Fold juga di sini. Untuk Samsung DeX gimana? Ada di sini ya. Ya, ini udah sejak Galaxy Fold yang sebelumnya juga udah ada. Dan ini yang membedakan antara Z Fold dan Z Flip. Kalau Z Fold selalu punya DeX, Z Flip belum punya DeX. Nah, terkait penggunaan smartphone ini untuk multitasking dengan beberapa aplikasi sekaligus, ada beberapa update bila dibandingkan dengan yang ada di Z Fold 4. Ada hidden pop-up di mana kita bisa menyembunyikan floating window aplikasi yang terbuka dengan melakukan drag ke kanan. Lalu, kalau membuka lagi aplikasi yang disembunyikan itu, kita bisa tinggal menekan area hidden view di kanan layar. Ini bisa juga digunakan untuk sampai dengan 6 aplikasi. Ada juga two-handed drag and drop. Ini bisa digunakan untuk memindahkan konten, misalnya gambar dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Jadi dengan satu jari, tekan dan tahan gambar yang ingin kita pindahkan, lalu dengan jari yang lain buka aplikasi yang akan dituju dan lakukan drag and drop saja. Taskbar juga diupdate di mana jumlah recent apps yang bisa tampilkan itu diperbanyak. Sekarang bisa sampai 4 aplikasi. Flex mode juga ditingkatkan di sini ya. Ada flex mode panel yang ditingkatkan lagi dengan opsi kustomisasi fungsi panel. Misalnya saat nonton video di flex mode, panel bisa digunakan untuk kontrol video, termasuk untuk play atau pause dengan pengendalian volume. Oke, untuk harga dari Z Fold 5 ini menariknya sama atau lebih murah bahkan dibandingkan Z Fold 4 saat dirilis tahun 2022 yang lalu. Jadi harganya untuk varian 12256 itu di 24.999.000. Ini sama dengan yang sebelumnya. Lalu untuk yang 12512 itu di 26.999.000. Lagi-lagi sama dengan yang tahun lalu. Kemudian ini yang menarik untuk varian RAM 12GB dengan storage 1TB ini malah turun. Kalau yang dulu ada di 30.999.000, yang ini ada di 29.999.000. Jadi yang satu ini turun sampai 1 juta rupiah. Oke, terkait paket penjualan seperti biasa hanya ada unit, kabel USB-C to C, dan paket dokumen saja sih memang di sini ya. Sementara untuk kemasan paket penjualan smartphone ini, bahan boxnya dan perlindungan smartphone-nya itu di dalam kemasan yang sudah pakai 100% recycled paper. Sementara untuk segel-segel juga Samsung udah nggak pakai segel plastik, jadi lebih ramah lingkungan. Sebagian dari bodi Z Fold 5 ini juga dibuat dari bahan daur ulang yang berasal dari beragam sumber ya. Jadi ini smartphone benar-benar environmental friendly banget. Atau kerennya memikirkan sustainability. Periode untuk smartphone ini dibuka mulai tanggal 26 Juli 18.00 WIB ya sampai dengan 17 Agustus 2023. Untuk pre-order ada bonus free double up storage dengan nilai hingga 3 juta rupiah. Jadi untuk Z Fold 5 ini seharusnya tersedia hanya varian 256 dan 512 GB saja selama masa pre-order. Iya, karena dengan beli yang 256 otomatis dapat 512. Beli yang 512 otomatis dapat yang 1 tera dengan harga yang sama. Lalu ada juga bonus Samsung Care Plus 1 tahun senilai 2,6 juta. Plus gratis ganti screen protector selama 2 tahun. Ya, bisa diganti berulang-ulang di situ. Ada juga cicilan dengan bunga 0% dan cashback hingga 1 juta rupiah dari Mitra Bank. Terkait aksesoris tentunya ada S Pen Fold Edition ya, tapi kali ini Samsung menawarkan desain baru S Pen for Z Fold 5. Lebih tipis hingga 41% dibandingkan sebelumnya. Tebalnya hanya 4,35 mm. Kalau dipasangkan dengan Slim S Pen Case untuk Z Fold 5, ini akan menghasilkan ketebalan keseluruhan tuh hanya 20,63 mm. Jauh lebih tipis dibandingkan generasi sebelumnya mencapai 26,37 mm. Nah, bersama dengan Galaxy Z Fold 5 ini, selain juga ada Z Flip 5, Samsung juga meluncurkan Galaxy Watch 6 series. Tepatnya ada Galaxy Watch 6 dan Watch Classic yang pakai rotating bezel. Selain itu juga ada 3 tablet terbaru mereka, yaitu Tab S9, Tab S9 Plus, dan Tab S9 Ultra, yang peningkatannya sangat menarik dan kita akan bahas dalam video terpisah. Nah, kalau bicara soal Watch 6 series, itu kalau dibeli bersama dengan Z Fold 5 atau Z Flip 5, kabarnya ada ekstra cashback lagi dari Samsung.
Oke, kesimpulan sementara. Galaxy Z Fold 5 ini hadir sebagai perangkat Z Fold yang lebih kencang dengan SoC berperforma terbaik di tahun 2023. Kemampuan kamera dan daya tahan baterainya pun seharusnya jadi lebih baik ya berkat SoC yang satu ini. Dimensinya juga sedikit lebih ringkas dari pendahulunya, terutama karena lipatan yang bisa lebih sempurna dengan flex hinge yang baru. Smartphone ini memang belum terasa menawarkan upgrade yang luar biasa signifikan sih dari Z Fold 4. Jadi mungkin pengguna Z Fold 4 belum begitu tertarik di sini ya. Tapi untuk yang memang baru ingin beralih ke foldable layar besar untuk produktivitas, Z Fold 5 ini tentu bisa jadi pilihan yang menarik. Pengguna seri Z Fold 3 dan yang sebelumnya yang ingin upgrade tentunya akan memperoleh upgrade signifikan di seri kelima ini. Dan dia juga seharusnya cocok untuk para pengguna smartphone berbentuk klasik yang ingin mulai mencoba pakai smartphone foldable yang besar. Bisa banget nih. Terserah brand apa yang lain juga bisa. Yang pakai OS lain bisa juga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya si Samsung Galaxy Z Fold 5 ini. Nah, nanti tentunya kita akan masih banyak lagi pembahasan lebih dalam lagi, nggak cuma segini doang ya. Akan ada review-review, pengujian-pengujian singkat, dan ada tentunya in-depth review juga. Oh, kalau kalian mau ada request untuk review yang singkatnya, apa aja yang mau di-request? Tolong cobain ini, tolong coba itu. Tulis aja langsung di kolom komentar ya. Lalu kalau mau juga ada detail-detail spesial mau kita uji untuk in-depth review, juga tulis di kolom komentar. Dan pendapat kalian sendiri bagaimana mengenai si Z Fold 5 ini? Oke, keren atau gimana? Taruh di komentar juga ya. Sampai sini dulu, sampai jumpa lagi. Saya Rifan, jaga di TV.